sakit. Nah itu ya, bentuk yang sama bisa jadi ujian, bisa jadi cobaan. Sakit bisa menjadi cobaan pada saat orang yang menerima sakit itu makin marah kepada Tuhan. Apa salah saya? Apa dosa saya? Kenapa saya harus sakit seperti ini? Ini cobaan. Tetapi pada saat dia melihat sakit ini sebagai ini cara Tuhan memberkati saya. Saya makin dekat dengan Tuhan. Ini ujian. Sebuah kesaksian yang menarik seorang ibu. Dia sudah berziarah dan memohon dalam ziarahnya supaya kanker payudaranya sembuh. Dia tidak mau dioperasi. Ibu ini sudah 2 kali ke Lourdes, dan yang ketiga waktu mau berangkat lagi ke Lourdes, dia ngomong kepada anaknya, "Mama mau ke Lourdes." Lalu anaknya mengatakan, "Mah, ngapain ke Lourdes, Mah? Toh mama penyakit kanker payudaranya gak sembuh-sembuh. Ngapain gak didengerin Tuhan? Udah ya gak perlu ke Lourdes lagi. Dibohongin sama tour travel. Udah ada mujizat di sana." Lalu si ibunya emosi. Si ibunya berkata, "Nak, memang penyakit mama tidak sembuh, tapi sekarang mama sudah berdamai. Kanker ini bagian hidup mama. Dan mama percaya dengan sakit ini, mama makin dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Mama menerima ini. Jadi penyakit itu justru membuat dia erat dengan Allah." Kesaksian kedua. Beberapa bulan yang lalu saya misa rekoleksi. Pada saat saya misa rekoleksi, ada seorang ibu, maaf, pakai tutup kepala. Ibu ini tidak ada senyum sedikit pun. Ya ampun, kata saya. Saya melihat ibu ini seperti melihat malaikat maut. Saya salam dia. Tidak ada sukacitanya sama sekali. Ya sudah, gak apa-apa. Saya khotbah, semua orang tertawa. Ibu ini cuma. Saya mungkin kurang heboh. Buat heboh lagi. Kata saya, ya sudah, terserah Tuhan. Tapi rupanya wajah ibu itu mengganggu saya, jujur. Mengganggu doa saya pas misa. Maka pada saat misa, tiba-tiba sebelum saya menyatukan, kan waktu misa itu kan ada tubuh yang diangkat, darah yang diangkat. Tiba-tiba kok saya ingin mengangkat, Tuhan, jamah ibu itu, jamah dia. Saya tidak tahu apa yang menjadi penderitaan dia. Dalam hati, saya tidak ucapkan. Setelah itu, kemudian saya konsekrasi. Kan saya, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Saya angkat, saya melihat ibu terisak-isak, menangis begitu. Lalu sama, pada saat piala juga diangkat, terisak-isak. Selesai misa, ibu itu mendekati saya. Dan ibu itu berkata, "Pastor, terima kasih ya Pastor." Kenapa ibu? Pastor, 15 tahun saya tidak menerima penyakit kanker ini. Saya marah kepada Tuhan. Saya sudah di kemo, sudah di apa-apa, sampai habis rambut saya. Semua usaha tidak berhasil, kanker ini makin ganas. Payudara saya satu sudah dicabut, sudah ke kedua, dan sudah melebar kemana-mana. Tapi waktu tadi pastor mengangkat, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Saya langsung kok merasa ini pun mungkin pengorbanan yang Tuhan minta dari diriku.
Maka pada saat pastor mengangkat tubuh Kristus, saya berkata, Tuhan, terima kasih. Saya boleh menderita kanker. Dan ibu tahu, beberapa bulan saya ketemu ibu itu penuh sukacita. Kankernya tidak sembuh, hatinya sembuh. Itu yang lebih penting. Karena kalau setiap orang Katolik ini hatinya penuh sukacita, Omni tidak akan laku. Dokter pun akan jadi pendeta. Gue yang lebih laki. Jadi apa yang saya mau maksudkan, seringkali penderitaan itu begitu berat, dan akhirnya bukan fisiknya sebetulnya yang hancur, hatinya yang hancur. Ini yang seringkali digerogoti. Yang lebih susah menyembuhkan adalah menyembuhkan batin. Maka Yesus selalu berkata, dosamu sudah diampuni. Sebelum menyembuhkan, Yesus dosamu diampuni. Karena akar penderitaan adalah apa? Dosa. Dosa. Jadi saya pun selalu berkata kepada orang yang selalu mengatakan, pastor, usaha itu sedang susah, usaha saya itu kok kacau, usaha saya itu gak maju-maju, yang lain itu maju, pastor. Pak, pengakuan dosa cobain. Berdamai dengan Tuhan. Setelah berdamai dengan Tuhan, berdamailah dengan orang yang paling sulit berdamai. Siapa, pastor? Istri. Loh, jangan lupa, perkawinan di dalam gereja Katolik diangkat sebagai martabat apa? Sakramen. Apa artinya sakramen? Tanda keselamatan dari Tuhan. Saya sangat percaya siapa suami istri yang setia mencintai sungguh hidup perkawinannya, berkat tidak akan berhenti untuk orang ini. Jadi kalau Anda merasa berkat kok mampet, perbaiki hubungan Anda. Maka pulang dari sini tolong pegang tangan istri Anda. Rapat-rapat. Apalagi lewat mall, pegang. Dia suka belok-belok dan tidak arah. Jadi Bapak Ibu jelas sekali di sini bahwa bedanya antara cobaan dan ujian. Mengerti? Jadi peristiwa yang sama bisa dilihat sebagai cobaan, bisa dilihat sebagai ujian. Nah sekarang mari kita lihat sedikit, karena saya 10 menit lagi. Mengapa orang baik menderita? Kalau orang yang menyebalkan menderita mah biasa-biasa saja. Kita mungkin berkata, rasain karma gitu ya. Kita selalu berkata seperti itu. Tapi pertanyaannya, mengapa orang baik sampai menderita? Nah ini, penderitaan ini cobaan atau ujian? Jangan menjawab, gue juga gak tahu. Kita lihat dalam kitab suci, jangan main coba-coba. Salah ujian. Pengikut Yesus ini banyak yang suam-suam juga. Salah ya ganti ke sini gitu. Lihat dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini ya. Jadi berkat Allah pun bisa terjadi, dialami dengan hal yang buruk dalam hidup kita. Contoh yang selalu saya pakai kalau saya khotbah.
Saya ditanya tadi, pastor itu anak berapa? Saya anak pertama. Bapak pastor tentara, angkatan udara. Lebih gagah daripada saya. Dulu. Adik saya 3. Adik nomor 2 laki, adik nomor 3, 4 perempuan. Dan ayah ini adalah seorang ayah yang sangat disiplin. Dan dia ingin semua anaknya masuk. Anda tahu waktu kecil, kalau anak SMA itu harus masuk apa? IPA. Jurusan IPA. Membanggakan. Maka itu anak bapak kabeh mlebu IPA. Rumok kele. Cah IPA ki utek kene lho. Ya cah IPS ki kene. Bapak IPS. Tenang Pak. Lalu karena bapak saya punya ambisi anak-anaknya masuk IPA, dipelajari matematika, semua anaknya harus pintar matematika. Dan 3 adik saya itu kalau belajar matematika senangnya. Dan saya kalau bapak sudah membuat soal langsung mencret saya. Saya tidak bisa matematika. Tapi sejak kecil, Eko ini kalau ditanya, kok, ya plus gede gue harus jadi apa? Aku langsung, aku harus jadi Romo, pastor. Bapak saya itu gak bangga. Bapak saya itu, oh pastor kok bodoh. Jangan nanti memalukan umat Katolik. Udah jangan jadi pastor. Adikku saja yang lebih pintar. Emang adik saya lebih pintar. Adik saya itu kalau sekolah 3 besar rankingnya. Adik yang nomor 3, 4, 5 besar. Saya 35 besar. Dari jumlah gue 37. Apa nggak hebat saya ini? Bukan saya tidak bisa, saya mengalah saudara-saudara. Dan karena begitu, jadi kalau udah ambil rapat, dulu itu kalau ambil rapat kan orang tua toh yang suruh ngambil. Bapak itu kalau ngambil baju tentara, pakai pen. Kalau mau ngambil punya adik saya. Tapi kalau udah masuk ke kelas tentu saya pennya langsung ditarik. Karena kalau di sini dia bangga, anaknya siapa dulu. Tapi kalau udah bodoh, bapak itu pernah, kamu ini bodoh kok, bodoh. Terus saya ngomong, ya bodoh-bodoh anak bapak kok. Ya anak bapak tadi bukan keturunan bapak. Terus keturunan siapa? Ibu. Lalu ibu bodoh, bapak bodoh. Ibu, lalu ibu, ya udah saya bodoh. Karena saya bodoh, saya kawin dengan bapakmu. Dan karena saya dibodoh-bodoh, akhirnya saya jengkel. Dan akhirnya saya berkata, biarin Pak, Eko tetap mau jadi pastor, walaupun bodoh. Nanti kalau sudah jadi pastor, khusus untuk orang-orang bodoh. Dan rupanya Tuhan mengangkat doa saya. Loh, itu kesimpulan ibu. Saya katakan kayak gitu. Kalau jadi umat Katolik, jangan terlalu sensitif. Tapi saya bahagia menjadi pastor bodoh. Betul. Kenapa? 1, saya kalau menjelaskan kepada umat selalu jelas. Selalu, Romo kalau khotbah itu jelas sekali bagi kita. Karena saya bodoh. Maka kalau saya bodoh, menjelaskan dan Anda sampai tidak jelas berarti Ibu jelas mengerti besok. Ngerti sekali, saya ngerti. Jadi lihat kebodohan itu anugerah atau berkat? Ya sama aja. Gue bodoh sih salah. Anugerah atau musibah? Anugerah. Tuhan tahu. Dan saya SMA satu-satunya anak bapak yang masuk IPS.
otaknya didengkul. Kenapa? Kalau saya tidak bisa apa-apa lagi, saya pakai otak saya untuk berlutut dan berdoa. Jadi lihat, kekurangan dalam hidup saya adalah tempat bagi saya untuk mau mengandalkan Tuhan. Bukan kekurangan itu menjadi beban. Nah, maka bagaimana supaya saya bisa melihat setiap kehidupan di dalam batas-batas kehidupan menjadi berkat? Saya punya batas kehidupan loh, jangan lupa. Tubuh kita makin lama makin rentah. Saya tidak mendoakan, misalnya lift Omni ini mati. Kita 6 lantai. Saya yakin beberapa ibu-ibu sampai sini baru jam 9 malam. Baru satu langkah, dengkuling. Saya itu sering sekali, saya paling bahagia di Bandung, itu kalau misa dengan Panti Jompo, senang saya. Kenapa? Karena cerita yang sama saya ceritakan, mereka selalu ketawa ngakak. Wah, loh, Oma kemarin saya sudah cerita. Oh, lupa. Jadi Bapak Ibu jangan pernah lupa, ada kemampuan kita yang makin lama makin menurun. Kita harus terima. Itu keterbatasan. Peras pikiran. Sama. Kita selalu mengingat-ingat selalu, aduh apa ini? Di mana ini? Sampai seorang ibu pernah keluar, saya percis ada di situ kan, ke ruang tamu. Lalu kebetulan kamar mandi di situ gitu ya. Lalu saya datang, dia sedang mandi. Kalau saya ngobrol dengan suaminya, lalu dia keluar, kan baru kalau perempuan kan selalu pakai cap, shower cap. Celana dalamnya yang di sini. Tapi ini keluar, sebenarnya. Pantesan sih itu rambutnya keriting. Kalau mau silakan praktekkan. Jadi apa? Tata pikiran kita sudah mulai hilang. Seringkali tak memori lama, tak memori dekat, mudah sekali hilang. Perasaan kita juga seringkali tak menentu. Kita selalu memikirkan anak-anak kita. Sudah anak-anaknya besar, masih kita khawatir. Setiap anak pulang, pertanyaannya selalu sama ibunya. Nah, kapan kawin? Ini yang membuat anak jadi malas pulang ke rumah. Karena setiap saat kapan kawin? Kapan kawin? Ma, saya sudah siap kawin, cuma yang belum siap pasangannya. Jadi ini perasaan kita yang membebani kita. Maka kalau kita menumpuk hal-hal penderitaan ini, terakhir, karena panitia sudah begitu kepada saya. Yesus menawarkan apa? Apa misi Yesus? Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, pembebasan untuk orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah lupa Allah itu datang untuk membebaskan kita. Hanya seringkali kita tidak mau dibebaskan. Kita senangnya membelenggu pikiran, perasaan, kejengkelan, terus kita simpen di sini. Numpuk, bodoh. Ini orang yang tidak berhikmah. Orang yang menumpuk penderitaan, kemarahan, kekecewaan, itu adalah orang bodoh. Maaf. Tidak layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tidak layak disebut sebagai anak-anak keselamatan. Karena orang ini tidak mau diselamatkan. Dia menumpuk penderitaan. Maka dua kunci yang saya tawarkan kepada Anda. Saya lewat ini. Let
Biarkan kepahitan, marah, kecewa keluar dari batin kita. Bahkan Injil Lukas pun mengatakan, ampunilah kami dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Jadi Allah itu mengampuni kita asal kita pun mau mengampuni kesalahan orang lain. Jadi tolong, kalau Anda merasa pastor saya itu punya suami yang menjengkelkan, Bu, ingat, Anda pun istri yang menjengkelkan. Saya pun punya suami itu yang kayak gini. Ingat, Bu, kita pun punya kelemahan. Saya ingat sekali waktu saya ke stasi, saya tinggal di tebing tinggi. Umat kami memang cuma 2.500-an, tetapi stasi kami 52. Dan kalau saya ke stasi 50 km naik motor, lewat sawit. Umumnya orang-orang Batak Toba yang tinggal di kampung, di stasi kami. Lalu, dan beberapa Batak Karo. Mereka itu seringkali ngiri. Lalu kalau mereka pengakuan dosa itu lengket-lengket pada saya, sehingga nyemprot merah. Beberapa jubah saya itu yang paling bersih, saudara-saudara. Beberapa penuh kemerah-merahan. Pernah seorang inang, Romo, mau pengakuan dosa saya penuh beban, Romo. Silahkan inang, berlutut, ya Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saya sudah berapa lama ya, saya lupa Romo pengakuan dosa saya terakhir. Saya sudah tua, Romo. Ya sudah tidak penting berapa lamanya. Dosanya apa inang? Jadi asli seperti ini, bukan dibuat-buat. Karena orang Batak paling tidak bisa berbisik. Karena bisa berisik, ini Batak yang tidak benar lagi. Lalu dia berkata, Pak, Bapak masuk. Pengakuan dosa saya ya. Suami saya itu menjengkelkan, pastor. Dia selalu memukul saya, pastor. Dia hobinya merampok, mabok. Kalau sudah mabok, dia teriak-teriak. Dia tidak pernah mengurus anak dan istrinya. Itu dosa saya, pastor. Sekian, pastor. Saya berkata, dengan demikian dosa suami ibu saya ampun. Lalu ibu itu berkata, dosa saya bertambah. Apa yang saya mau katakan? Kita paling susah untuk melepaskan kelemahan orang yang kita sayangi. Tapi kita cepat sekali melupakan kesalahan kita, kelemahan kita. Letting go. Dan yang kedua, let God. Dalam Injil Matius, kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Burung aja dipelihara Tuhan, apalagi Anda lebih berharga. Maka saudaraku, biarkan Allah berkarya melalui setiap peristiwa kehidupan. Saya tidak akan mampu menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan saya tanpa kuasa Allah. Bapak Ibu percaya? Siapa yang membuat Anda bertahan setia pada pasangan Anda? Karya Tuhan. Kalau dipikirkan kan Anda sudah menangis habis-habisan toh. Karena orang yang paling sulit kita ampuni adalah orang yang paling kita kasihi. Wajah Anda sudah kacau banget. Sudah tidak berbentuk. Kita siram dahaga akan kebaikan Tuhan melalui perayaan Ekaristi. Jadi kita akan perayaan Ekaristi. Saya minta dalam doa Anda, kita lakukan letting go. Dalam pengakuan dosa nanti secara umum, silakan Anda belajar melepaskan hal-hal yang begitu menyesakkan dalam hidup Anda. Dan rasakan
kuasa Allah lebih besar daripada keraguan Anda.